Namun, sebenarnya di atas semua itu tidak boleh ada alasan apapun dari penyidik untuk tidak menampilkan rekaman dari kedua spot kamera itu. Sekali lagi, tidak ada alasan. Akhirnya, wajar apabila kita berasumsi bahwa rekaman kedua kamera itu tidak akan menguatkan alat bukti untuk mendakwa Jessica. Bahkan, sangat mungkin justru akan dapat membebaskan Jessica. Karena, di dalam rekaman video yang ada di kedua kamera itu, menampakkan tangan Jessica tidak menuangkan sesuatu ke dalam gelas es kopi yang diminum Mirna. Sehingga, isi rekaman dari kedua kamera itu, membantah asumsi penyidik yang memperkirakan, sekali lagi memperkirakan Jessica menuang racun, di balik 3 buah paper bag. Akibatnya, skenario Mirna mati karena diracun Jessica jadi morat-marit dan ancur-ancuran. Lemahnya, bukti digital. Kasus kopi sianida di Cafe Olivier, kembali booming. Penyebabnya Netflix, salah satu platform penyedia film hiburan mengunggah film dokumenter buatannya mengenai kasus itu. Fakta-fakta yang diungkap di film dokumenter itu, tidak berbeda dengan yang ada pada persidangan tahun 2016. Namun rangkuman yang ada pada film itu secara ajaib menggugah persepsi masyarakat pada kasus itu. Kelemahan-kelemahan yang ada baik pada proses maupun validitas barang bukti, tiba-tiba menjadi terang benderang. Suara-suara protes dan komplain menyeruak ke ruang publik. Lucunya, tampilnya para jaksa penuntut umum maupun saksi ahli yang pada waktu itu memberatkan terdakwa dalam upayanya membela diri justru membuat blunder-blunder konyol. Sebelum video dilanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe, share sebanyak-banyaknya pada rekan-rekan Anda, dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar setiap upload video baru dapat notifikasinya. Di sini, kita akan melihat lebih jernih kasus itu, dan memerinci apakah ada kesalahan-kesalahan yang dapat membuat peradilan kopi Vietnam itu bisa dikategorikan peradilan bermasalah. Sekarang, akan kita lihat bukti-bukti yang di pengadilan dianggap memberatkan, sehingga majelis hakim menyebutkan terbukti secara sah dan meyakinkan. Digital forensik. Justru penyelidik dan penyidik terbukti secara acak-acakan dan gegabah dalam mengumpulkan barang bukti. Pekerjaan Polri selaku penyelidik dan penyidik tidak sesuai dengan SOP. Mari kita lihat. Apa yang harus polisi lakukan begitu tiba di TKP? Polisi segera mengamankan barang bukti kopi di TKP. Itu sangat benar. Apakah demikian juga yang polisi lakukan terhadap barang bukti digital? Nampaknya tidak. Begitu tiba di TKP, polisi harus segera mengamankan DVR dengan menyegelnya, sebelum melakukan penyitaan sebagai barang bukti. Untuk mencegah adanya upaya manipulasi atau penghilangan barang bukti oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Semuanya harus dibuatkan BAP lengkap, ada berapa channel CCTV yang ada di TKP dan ada berapa DVR. Kamera CCTV harus diidentifikasi secara terinci, ada berapa kamera statis dan berapa smart kamera, kalau memang ada. Titik posisi kamera dan arah spot kamera pun harus diterangkan dengan rinci, mengarah kemana, sehingga dapat menjadi bukti yang kuat di persidangan. Semua DVR yang disita dibawa ke laboratorium digital Polri untuk diteliti dengan baik.
Polisi harus membuat kopi dari masing-masing DVR yang di dalamnya terdapat rekaman-rekaman yang dapat menjadi barang bukti di pengadilan. Sedangkan DVR harus tetap dijaga keberadaannya, berikut rekaman video asli yang harus tetap ada di dalamnya. DVR yang disita harus bisa dihadirkan di sidang pengadilan, agar apabila ada pihak yang meragukan rekaman video yang ditampilkan, bisa dibuktikan rekaman video itu berasal dari sumber yang sahih dan kredibel. Dari video yang dikopi dari DVR, penyidik bisa meneliti sekuen by sekuen momen-momen yang mencurigakan, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang benar, bukan membenarkan. Ternyata, semua itu tidak dilakukan polisi. Ujuk-ujuk diputar rekaman video dari flash disk yang ada di ahli digital forensik Polri, Muhammad Nuh Al-Azhar. Tanpa ditunjukkan DVR asli dari mana rekaman video berasal. Hal ini sangat wajar apabila diprotes keras kuasa hukum, karena validitasnya tentu tidak bisa dijadikan jaminan. Bisa kita bayangkan, betapa buruknya cara kerja Polri sebagai penyidik. Apakah dari kondisi seperti ini bisa diperoleh bukti yang kuat dan tak terbantahkan? Nanti dulu. Proses yang buruk akan menghasilkan produk yang buruk. Kita lihat video-video yang dijadikan barang bukti. Seperti kita lihat bersama, engel-engel video yang dijadikan barang bukti di persidangan tampak sangat buruk kualitasnya. Ini tanda tanya besar. Karena kafe sekelas Olivier, pasti CCTV-nya berkualitas HD, bahkan bisa saja Super HD. Kontras sekali dengan sekuens video yang ditampilkan sebagai barang bukti, yang kualitasnya sangat buruk. Jangankan sekualitas HDP 720, apalagi Super HD 1080, yang tampak bahkan kualitasnya di bawah medium, yaitu P360. Dari sini seharusnya pihak kejaksaan mempertanyakan dan menolaknya sebagai barang bukti. Pihak penyidik harus bisa membuktikan itu berasal dari source yang benar, yang tentu saja kualitas gambarnya tetap. Sekarang, kita ke konten video yang katanya diambil dari sumber asli, yaitu dari DVR yang ada di TKP. Ada video yang marak diperdebatkan keras di ruang publik, yaitu sekuens di mana Jessica menggaruk-garuk pahanya. Hal itu dimaknai sebagai gatal-gatal akibat tersentuh sianida. Masih bisa dipahami apabila video itu asli. Artinya dikopi dari DVR yang berasal dari TKP. Tanpa ada rekayasa editing, cloning ataupun tempering. Namun yang ada sebaliknya, video itu adalah manipulasi. Hasil editing yang tentunya mempunyai tujuan tertentu, dari Jessica yang sedikit menarik legging yang dipakainya dibuat pengulangan, sehingga tampak seperti menggaruk-garuk. Dia membuat pengulangan frame-frame video itu sehingga semua yang bergerak di dalam video itu turut bergerak berulang-ulang pula. Konyol sekali. Jelas sekali orang yang melakukan editing video itu. Bodohnya ampun-ampun. Seharusnya, apabila membuat editing semacam itu, agar tampak halus dan alami. Tidak seperti itu. Dalam video itu, gambar Jessica harus di-crop dulu kemudian di-copy jadi 2 buah. Yang pertama, gambar Jessica dibersihkan alias dihilangkan sehingga tersisa hanya background. Yang kedua, background dibersihkan, sehingga hanya tersisa gambar Jessica. Selanjutnya gambar Jessica dibuat pengulangan dengan mengatur frame sesuai dengan video asli.
Apabila video asli 25 frame per detik, begitu pula video editing yang dibuat. Langkah berikut, video Jessica yang sudah menggaruk-garuk itu disatukan dengan background yang tadi. Nah, video Jessica dengan background itu dimasukkan ke source video. Kerapatan pixel video asli dan video hasil editing itu harus sama sehingga mutu gambarnya pun akan sama pula. Dengan begitu cloning itu akan lebih lembut dan halus. Namun, hasil editing ini meskipun bagus, tetap bisa terbongkar, karena playing time video utuh akan jadi lebih panjang 30 detik, bahkan bisa lebih panjang lagi. Memang, masih bisa diakali dengan menyamakan playing time video dengan cara memilih momen-momen tertentu untuk sedikit dipercepat atau secara keseluruhan timeline dikompres kumulatif, sedikit saja. Itulah sebabnya, video asli dari DVR harus ditampilkan dalam persidangan, agar supaya dapat menjadi pembanding, sehingga video yang ditampilkan dalam persidangan bisa diklarifikasi asli atau palsu. Dengan begitu, kebodohan manipulator video ini menular ke penyidik, jaksa penuntut umum dan majelis hakim. Setuju. Dan, karena saya tidak melihat protes keras majelis hakim atas bukti video yang konyol semacam itu, tidak pula meminta ahli digital Polri itu untuk memverifikasi video itu dengan video asli yang ada di DVR. Menjadi catatan khusus, adanya barang bukti video manipulasi semacam itu, bila perlu ada tindakan selanjutnya yang berakibat hukum bagi pelakunya. Protes keras dari pihak kuasa hukum yang berlandaskan alasan yang sangat kuat diabaikan oleh majelis hakim. Spot kamera, di depan sudah saya jelaskan, seharusnya penyidik mengidentifikasi semua kamera yang ada di TKP. Hal ini untuk memperkecil resiko penerapan pengolahan alat bukti yang salah. Dan untuk mencegah apabila ada pihak-pihak yang berusaha mengubah, memanipulasi, barang bukti digital yang berasal dari DVR. Di dalam fakta, di Cafe Olivier ada 18 channel. Artinya ada 18 kamera yang detik per detik merekam semua kejadian yang ada di Cafe Olivier. Kamera yang ada di TKP. Katakanlah, ada 8 buah atau 6 buah. Tetapi kenapa barang bukti video yang ditampilkan hanya berasal dari 3 kamera saja? Mana rekaman video dari kamera-kamera yang lain yang merekam kejadian-kejadian di Cafe Olivier itu pada waktu yang sama? Ini tanda tanya besar. Karena, spot kamera selain ketiga kamera yang telah dijadikan barang bukti itu, justru bisa menjadi bukti kunci, kenapa tidak ditampilkan. Contoh, spot kamera yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica di balik paperback. Gerakan tangan itu bisa terungkap oleh 3 kamera lain yang posisinya berseberangan. Apabila kamera yang di belakang Jessica juga tidak bisa memperlihatkan gerakan tangan Jessica karena tertutup tanaman hias, maka kamera yang di sebelah kanan dan kiri dari posisi Jessica bisa memperlihatkan gerakan tangan itu. Apakah benar menuang racun ke dalam gelas atau tidak? Pertanyaannya, kenapa rekaman dari kedua kamera itu tidak ditampilkan? Harus ada penjelasan yang logis dari penyidik kenapa rekaman dari kedua spot kamera itu tidak ditampilkan. Namun,
Sebenarnya di atas semua itu tidak boleh ada alasan apapun dari penyidik untuk tidak menampilkan rekaman dari kedua spot kamera itu. Sekali lagi, tidak ada alasan. Akhirnya, wajar apabila kita berasumsi bahwa rekaman kedua kamera itu tidak akan menguatkan alat bukti untuk mendakwa Jessica. Bahkan, sangat mungkin justru akan dapat membebaskan Jessica. Karena, di dalam rekaman video yang ada di kedua kamera itu, menampakkan tangan Jessica tidak menuangkan sesuatu ke dalam gelas es kopi yang diminum Mirna. Sehingga, isi rekaman dari kedua kamera itu, membantah asumsi penyidik yang memperkirakan, sekali lagi memperkirakan Jessica menuang racun, di balik 3 buah paper bag. Akibatnya, skenario Mirna mati karena diracun Jessica jadi morat-marit dan ancur-ancuran. Kalau begitu, apa yang menjadi dasar jaksa penuntut umum menuntut Jessica dengan pasal 340 KUHP, dan majelis hakim menyatakan dalam amarnya terbukti secara sah dan meyakinkan. Kredo, lebih baik melepaskan penjahat daripada menghukum orang yang tidak bersalah. adalah pilihan yang tepat dan berkeadilan.